video kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai rumus perkalian sin dan cos ya. Jadi ini merupakan video terakhir sebelum UTS. Untuk pertemuan ke depan itu akan saya ganti dengan latihan-latihan UTS supaya kamu siap dalam mengerjakan soal-soal UTS. Dan setiap latihan yang saya berikan mohon dikerjakan dengan baik, karena di situ saya mencicil soal-soal UTS yang akan saya keluarkan. Ya, sini ada 4 rumus, langsung aja ya ke materinya. Untuk perkalian sin dan cos ada 4 rumus. Yang pertama 2 sin alfa cos beta itu sama dengan sin alfa plus beta plus sin alfa min beta. Kemarin kamu udah belajar ya rumus jumlah sudut dan rumus selisih sudut pada sinus. Nanti kalau dibuktikan hasilnya akan jadi 2 sin alfa cos beta. Cobain aja. Ini untuk membuktikan ini saya serahkan kamu sebagai latihan ya. Untuk 2 cos alfa sin beta itu sama dengan sin alfa plus beta minus sinus alfa min beta. Jadi sin jumlah dikurangin sin selisih gitu. Ini kamu wajib hafal rumusnya. Karena nama materinya rumus trigonometri ya. Yang ketiga, 2 cos alfa cos beta itu sama dengan cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Dan yang keempat, 2 sin alfa sin beta itu sama dengan min cos alfa plus beta plus cos alfa min beta. Coba aja ya kita ke contoh soal bagaimana cara menggunakan rumus-rumusnya. Yang ini kalau kamu nemuin umumnya ya rumus sin yang nempel sama cos, baru kamu pakai rumus perkalian yang ini ya. Sin, ingat sin yang nempel sama cos atau sin yang nempel sama sin atau cos yang nempel sama cos gitu. Cos yang nempel sama sin. Pokoknya perkalian ya. Mau perkalian pakai rumus yang ini. Gitu. Nah, kalau 2 cos 80 sin 50 di sini langsung aja ya bisa kamu tentukan menggunakan rumus yang kedua ini. Berarti yang ini sama dengan ini cos 80 sin 50 berarti sin angkanya berapa nih? 80 tambah 50. 80 tambah 50 130 ya. Dikurangin sin 80 kurangin 50 30. Jadi jawabannya sin 130 dikurangi setengah ya. Seperti itu ya. Terus menemukan rumus 2 sin alfa sin A cos 3A. Hati-hati kamu jangan ketukar-tukar sama rumus sin 2A yang rumusnya 2 sin alfa cos alfa. Ini beda angkanya. Kalau 2 sin A cos 3A anggaplah ini alfa, anggaplah ini beta gitu ya. Jadi menggunakan rumus yang pertama bisa kita dapatkan bahwa ini sama dengan sin A tambah 3A itu jadi 4A ditambah sin A dikurangi 3A. A dikurangi 3A berapa? Minus 2A ya. Akibatnya sin minus alfa itu jadi min sin alfa. Ingat rumus identitas yang dulu pernah saya ajarin kelas 10 ya. Jadi ini sin 4A minus sin 2A gitu ya. Untuk contoh soal yang ketiga di sini 2 cos 75 cos 15. Berarti menyelesaikan ini kita pakai rumus yang ketiga ya. Cos 75 tambah 15 di situ berarti 90 dikurangin cos 75 kurang 15 itu adalah 60. Berarti cos 90 di sini adalah 0 dikurangin setengah. Sehingga hasilnya di sini adalah cos berarti ini plus ya tandanya ya. 0 plus setengah berarti setengah. Pakai rumus yang ketiga yang ini. Gitu. Nah sekarang yang ini contoh keempat, sin 3pi per 8. Sin pi per 8 3pi per 8 tuh kalau misalnya kita rubah ke derajat ini sekitar berapa? 3 kali 180 per 8. Jadi kita mau pakai yang rumus ini, pakai dalam pi juga gak apa-apa gitu ya. Cuma lihat ini sin sama sin. Kalau sin sama sin berarti kita menggunakan rumus yang keempat. Tapi hati-hati ya, di sini gak ada angka 2-nya. Kalau gak ada angka 2-nya maka kamu kasih setengah di sini ya, supaya dapat hasil
sin alfa sin beta yang ini kan kali setengah ruas kiri kali setengah ruas kanan kali setengah gitu ya. Sehingga ini hasilnya jadi min setengah cos jumlah internal 3pi per 8 tambah pi per 8 4pi per 8 kan, 4pi per 8 kalau saya sederhanain jadi pi per 2 gitu ya, tambah cos 2 pi per 8 3pi per 8 dikurangin pi per 8 kan 2pi per 8 atau pi per 4 gitu ya. Jadi ini berapa nih hasilnya? Jangan lupa kasih kurung ya. Jadi ini kan kali setengah, kamu kasih kurung jangan lupa. Jadi gak yang cuma cos ini aja yang dikali. Ini min setengah dikali cos 90 ini 0 dan cos pi per 4 itu adalah setengah akar 2 ya. Sehingga kalau misalnya kita selesaikan di sini hasilnya jadi min setengah kali setengah akar 2. Hasilnya tentu min seperempat akar 2. Nah, tentu dengan modal 4 rumus ini banyak sekali rumus-rumus yang bisa kita kembangkan ya, yang bisa kita kembangkan baik dalam soal persamaan trigonometri maupun pembuktian lainnya, atau yang digabung dengan soal-soal segitiga siku-siku, atau yang nanti akan nyangkut ke rumus sudut ganda dan sebagainya. Jadi ini hanyalah modal gitu. Jadi yang saya contohin sini nggak akan selamanya soal itu mudah seperti ini, tapi kamu harus bisa mengembangkan dengan modal 4 rumus ini. Kamu bisa mendapatkan rumus-rumus lain yang kamu inginkan ya, yang ditanyakan pada soal maksud saya. Jadi sebelum UTS ini saya akhiri dulu videonya sampai di sini. Sebagaimana saya sudah kasih tahu tadi, mungkin ke depan MIT itu akan saya ganti dulu dengan latihan UTS karena prioritasnya kita akan latihan UTS, dan begitu kita MIT saya akan memberikan kisi-kisi untuk UTS ya. Latihan-latihannya bisa kamu kerjakan secara mandiri ya, kerjakan secara mandiri. Tenggatnya saya berikan tenggat yang cukup fleksibel aja, jadi supaya kamu bisa leluasa untuk berpikir dan mencoba berbagai macam bentuk soal ya. Jadi dari apa yang sudah saya jelaskan itu yang keluar nanti di ujian. Oke, sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.